Pernah dengar nggak sih sebuah cerita detektif yang petunjuknya justru paling canggih, malah menyesatkan semua orang? Nah, kali ini kita bakal bedah kasus hantu Heilbronn. Ini kisah nyata loh tentang sosok hantu yang ternyata diciptakan oleh sains itu sendiri. Nah, ini dia nih pertanyaan kuncinya. Coba bayangin ya, selama belasan tahun, polisi di 3 negara mengerahkan segalanya buat memburu seorang kriminal yang jenius banget. Tapi gimana kalau ternyata orang yang mereka kejar itu sebenarnya fiksi? Nggak pernah ada. Ini bukan kasus ecek-ecek yang kelar dalam seminggu loh. Perburuan ini berlangsung selama 16 tahun. Setiap kali ada kejahatan besar, DNA yang sama muncul lagi dan lagi. Ini yang akhirnya menciptakan legenda tentang seorang kriminal yang seolah-olah bisa ada di mana saja, kapan saja. Coba lihat angkanya. Lebih dari 40 tempat kejadian perkara. Dan ini bukan cuma di satu kota ya. Jejak DNA-nya tersebar di Jerman, Prancis, sampai Austria. Gimana ceritanya satu orang bisa melakukan semua ini? Skalanya udah benar-benar di luar nalar. Oke, kita mulai dari awal ya. Gimana sih legenda hantu Heilbronn ini bisa lahir dan sampai menghantui satu benua penuh? Nah, ini dia titik baliknya. Seorang polwan dibunuh dengan brutal. Petunjuk satu-satunya cuma jejak DNA. Pas DNA itu dimasukkan ke database nasional, wush, alarmnya bunyi di mana-mana. DNA ini ternyata cocok sama puluhan TKP lain di seluruh negeri. Saat itu juga, polisi sadar mereka bukan lagi ngejar penjahat biasa. Nah, disinilah ceritanya mulai aneh. Aneh banget. Makin banyak bukti DNA yang mereka kumpulin, kasusnya justru makin nggak masuk akal. Logika kayaknya udah nggak berlaku lagi. Coba lihat daftar kejahatannya deh. Aneh banget kan? Nggak ada polanya sama sekali. Nggak ada motif yang jelas. Dari pembunuhan sadis, ke perampokan karavan, sampai pembobolan kantor. Ini bukan cara kerja seorang pembunuh berantai. Ini cuma kekacauan. Jadi coba bayangin deh jadi polisinya. Pusing kan? Mereka coba bikin profil psikologisnya, tapi semua datanya saling bertentangan. Semua buku kriminologi kayaknya teriak, orang kayak gini tuh nggak mungkin ada. Dan ini puncaknya. Petunjuk yang paling absurd dari semuanya. DNA si hantu ini ditemukan di dokumen suaka dari tahun 1950-an. Tunggu. Gimana ceritanya DNA dari pembunuh modern bisa ada di dokumen dari zaman kakek nenek kita? Ini seharusnya udah jadi lampu merah raksasa buat semua tim investigasi. Setelah mentok bertahun-tahun, akhirnya para penyelidik mulai mempertanyakan hal yang paling dasar. Dan ternyata jawabannya ada di benda yang mereka pakai setiap hari, di setiap TKP. Jadi gimana ceritanya semua ini bisa kejadian? Jawabannya, sumpah, simple banget tapi sekaligus bikin malu. Gini ceritanya, semua berawal dari seorang pekerja pabrik di Bavaria yang tugasnya mengemas kapas medis. Tanpa sengaja, DNA-nya nempel di kapas itu. Kapasnya lalu dikirim ke kantor-kantor polisi. Dan polisi menemukan DNA-nya di mana-mana. Jadi itulah dia kenyataannya. Pembunuh berantai paling dicari se-Eropa ternyata cuma seorang ibu-ibu biasa yang kerja di pabrik. Dan sama sekali nggak bersalah. DNA-nya berkeliling lebih jauh dari dirinya sendiri, nempel di setiap TKP lewat alat yang seharusnya bantu memecahkan kejahatan. Oke, misterinya udah pecah. Tapi ceritanya belum selesai. Kesalahan fatal ini ada harganya. Dan harganya mahal banget. Mari kita lihat apa aja konsekuensi dari ngejar hantu ini. Bayangin deh, lebih dari 10.000 jam kerja polisi, jutaan euro duit kita semua, kebuang sia-sia buat ngejar sosok yang nggak nyata. Dan yang paling parah, sementara mereka sibuk, penjahat aslinya bebas aja di luar sana. Mungkin kamu nanya, kok bisa sih mereka nggak sadar selama itu? Jawabannya ada di kepala kita sendiri. Namanya bias konfirmasi. Mereka udah terlanjur percaya kalau ada penjahat super. Jadi setiap kali DNA itu muncul, mereka mikir, nah kan bener, bukan, loh kok aneh? Bahkan bukti aneh kayak dokumen tahun 50-an itu pun diabaikan. Dan ini nih harga yang paling nggak ternilai. Ingat polwan yang terbunuh di awal cerita? Bertahun-tahun kemudian, baru terungkap kalau pembunuhnya itu anggota kelompok teroris neo-Nazi. Gara-gara polisi terlalu fokus sama DNA hantu, para teroris ini jadi bebas berkeliaran dan terus melakukan kejahatan lain. Inilah tragedi yang sesungguhnya. Pada akhirnya, ini ngingetin kita satu hal penting. Bukti DNA itu nggak bisa ngomong, dia cuma data. Kitalah manusia yang kasih arti ke data itu. Dan disitulah letak kelemahannya.
Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kasus hantu Heilbronn ini tuh kayak tamparan keras. Ini nunjukin betapa bahayanya kalau kita terlalu mendewakan teknologi dan berhenti berpikir kritis. Kita bisa aja menciptakan monster dari sekedar debu. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita semua sekarang. Dulu ada DNA, sekarang kita punya AI, algoritma, big data. Kita makin canggih. Tapi pertanyaannya, hantu-hantu modern apa yang lagi kita ciptain tanpa sadar? Cuma karena kita terlalu percaya sama teknologi.